Selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi Sabi. Bersama gua nih guys, Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah, tamu gua kali ini guys, seorang cowok yang dandannya tuh selalu ganteng, selalu keren. Bahkan nama vendornya aja tuh agak narsis sih. Itu dia Handsome Fotografi. Kita sambut nih yang punya Handsome Fotografi, Bung Henry. Silakan masuk. Gila, fansnya banyak banget. Kayaknya bawa follower ya ke sini. Ini fans sudah lama. Oh, fans sudah lama ya, orang-orang angkatan. Oke, Bung Henry, udah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya benar. Terakhir ketemu kayaknya zaman-zaman Kejar gitu ya, atau Depok Fotografi. Depok Fotografi. Pas ulang tahun terakhir tuh Coffee Toffee. Gua nggak datang. Oh, lu nggak datang? Bahkan habis udah nikahan itu gua. Wih, alhamdulillah sudah menikah nih sekarang. Udah, nih. alhamdulillah. Dulu kan pas kita kenal tuh masih pacaran. Iya, gitu. bener. Oh, udah nikah sekarang? Udah punya anak. Udah punya anak satu. Alhamdulillah. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih Siap. tentang perjalanan karir lo yang kayaknya tuh kata handsome tuh udah dari zaman Kejar kan ya? Setelah Kejar. Enggak, kata lo menyebut diri lo, membranding diri lo handsome, bukan vendor lo? Enggak kayak. Oh, enggak juga? Enggak. Itu setelah Kejar. Setelah Kejar kayak gue bikin handsome itu sekitar 2015. Iya, belum berbentuk vendor gitu kan? Belum. Iya, udah lo bikin istilah handsome itu Iya. kan. Itu emang artinya ganteng atau ada arti lain? Enggak, sebenarnya karena ini nama depan gue Hand. Jadi gue bikin biar beda sama orang apa ya? Hand, depannya hand, belakangnya gue tambahin Sam. Oke. Jadi plesetan sebenarnya. Oke, plesetan. Cuma itu dari handsome ya. jadi masalah juga buat branding. Oh. Karena kalau kita cari di Google pasti ejaannya dibenerin. Oh, malah dibenerin sendiri. Oh iya, jadi masalah tuh ya. Iya, jadi masalah. Autocorrect gitu ya, jadi Autocorrect. A ya. Iya, jadi oh A. iya, benar juga. Yang tuh ketemu bukan gua, malah orang-orang India. Oh, orang India. Oke. Nah, ini kan gue pengen tahu nih ceritanya sampai sekarang lo udah punya vendor Handsome Fotografi kan ya namanya. Pengen tahu nih awal mulanya lo bisa ketemu kamera tuh kayak gimana nih, Hans? Awal mula gua motret itu sebelumnya sih sebelum Kejar ya, jauh Sebelum Kejar. Sebelum Lo Kejar tuh, maaf gue potong dulu, lo pas kuliah atau setelah kuliah atau masa sekolah? Itu gua udah kerja. Oh, udah kerja malah. Oke, mundur lagi. Sekitar tahun 2011. 2011. Gua mulai ada hobi, interest lah ke fotografi. Itu awal mulanya karena sering jadi seksi dokumentasi tuh. Udah kerja atau kuliah? Udah kerja, cuma jadi dokumentasi di lingkungan. Biasa kegiatan-kegiatan rumahan gitu. Mulai pegang kamera pocket digital, kayaknya asik nih jadi seksi dokumentasi. Kamera pocket yang kecil-kecil Nah, itu kan ya? Benar. Kayaknya asik ya, kerjaannya cuma gini-gini doang. Panitia yang lain kan berat-berat. Iya, suruh ngangkut apa gitu, nyeting apa, lu cuman motretin doang. Gitu doang ya. Kayaknya seru nih. Akhirnya dari situ mulai interest. Di 2012 gue punya kamera pertama tuh. Apa tuh? Nikon 3100. Oh, langsung beli DSLR tuh. Beli DSLR. Nabung atau gimana? Kredit. Oh, kredit. Oh, udah berkredit Aja udah. Ya? Gue ngambil di koperasi kantor waktu. Oh, koperasi kantor. Oke. Jadi itu berarti udah lulus kuliah? Kuliah gue udah DO sebelumnya. Oh, tapi maksudnya usianya udah usia setelah kuliah kan tuh ya? Kira-kira umur berapa? 20-an? 26. Oh, 26 lo baru pertama kali nyentuh kamera, punya kamera itu umur 26 tahun. Oke, lo beli itu, nyicil tuh. Nyicil. Terus pertama gue megang kamera DSLR bingung. Gimana cara makainya nih. Oke. Gue beli mahal-mahal tapi hasilnya sama aja gitu. Pakai auto zaman itu. Iya. Terus carilah di Google sumber-sumber. Baca, dulu kan YouTube belum populer kan? Iya, belum masih Google tutorial. Gue baca, gue praktekin. Makin kesini kok makin bingung ya. Bahasanya kan beda, bahasa fotografi kan. Iya. Akhirnya di 2012 akhir itu temen gue ngasih info kalau ada komunitas di Depok. Oke. Depok Lo tinggalnya pun udah di Depok? Di Depok. Oh, lo tinggal di Depok. Depok Fotografi buka kelas katanya. Buka kelas. Kejar lah itu. Kejar, kelompok belajar ya. Lo kejar berapa? Gue angkatan 3. Oh, angkatan ketiga. Oke. 3 itu udah top sekarang. Top semua ya. Masta tuh ada Lord Oyo. Itu idola kami. Oke, lo ikut kejar itu. Itu juga gue ada pengorbanan tuh di situ. Oh iya, ada pengorbanan. Oh iya, karena lo sambil kerja ya? Sambil kerja. Waktu itu gue liburnya tuh hari Minggu.
Oke. Sedangkan kejar itu Sabtu. Ya? Sampai akhirnya gue ngajuin ke kantor, tuker libur. Bisa nggak? Bisa kayak gitu? Bisa. Jadi lu Minggu masuk? Minggu gue masuk. Waktu Emang itu ada orang di kantor Minggu? ada, karena kan gue tempat kursus. Oh, lu tempat kursus, oke. Tempat kursus komputer gitu, justru banyak kelas itu di Sabtu Minggu. Oke. Makanya gue masuk waktu itu. Oh. Akhirnya minta izin buat Sabtunya libur karena gue mau ikut kelas ini. Di ACC lah sama atasan gue. Udah akhirnya ikut kejar. Pengorbanannya bangun pagi-pagi. Oh iya. Kita kan pagi tuh kejar. Jam 6:30 udah Udah ngumpul. Udah dari situ belajar. Oh ternyata fotografi itu emang butuh mentor, nggak bisa kita belajar sendiri. Otodidak bisa, cuma mungkin nanti jalannya agak melenceng gitu iya, ya. ada yang kalau kita ada mentor kan bisa diarahin kemana. Iya. Ya dari situ ikut kejar sampai selesai, nggak pernah bolos gua. Sampai full tuh lo ikutan. Waktu itu berapa lama? 2 bulan? Kayaknya 8 pertemuan 2 bulan. Oh, oke, 2 Sekitar bulan. 2 Setiap bulan. minggu ya? Setiap minggu. Oke, Tapi lo ikut terus iya, tuh, ikut karena terus. udah izin juga dari kantor ya. Cuma Nggak ada alasan untuk nggak datang tuh. Cuma besoknya kan gua kerja, nggak bisa ikut sampai malam gitu. Oke. Karena kan anak-anak kejar 3 dulu semangatnya tinggi-tinggi nih. Oke. Jadi kita habis selesai kejar hunting. Oh, langsung hunting. Langsung tuh? hunting kita sampai malam kadang-kadang buat hunting. Hunting apaan? Apa aja? Nyetrit gitu. Ya, banyak kan si model. Oh, banyak kan model. Oke. Model-model nemu di jalan Ya, gitu, kayak temen-temen difotoin. Wih. Di sekitaran Depok atau kemana? Banyak kan sih sekitaran Depok. Di mana dulu spot-spot zaman kita dulu tuh? Zaman itu RRI RRI. Oh iya, masih. Sekarang udah jadi kampus ya? udah nggak bisa masuk ya. Iya, udah nggak bisa masuk. Sekarang jadi tol juga tuh. Bukit Janda. Oh, Bukit Janda situ ya. Bukit Janda. Di Juanda ya. Sama di UI paling. Oh iya, UI masih. Sekarang boleh nggak ya? Sekarang kayaknya susah juga. Agak susah ya. Oh, pokoknya lo hunting-hunting di situ tuh sekitaran sampai malam. Kadang sampai malam, terus kita lanjut nongkrong biasa di angkringan Margonda tuh. Oh iya. Bisa sampai jam 1 jam 2 di situ. Ya seru-seruan aja Gila, dari pagi bener-bener tuh ya, dari pagi. fotografi terus tuh ya. Tapi ya dari situ bisa lihat sendiri hasilnya anak-anak juga. Oh, pada jadi Ya, ya. jadi karena ya belajarnya itu sungguh-sungguh mereka. Sungguh-sungguh ya. Plus teman-temannya juga ngedukung Iya, gitu. Sama-sama kita enak ya. ya. Senior-senior di komunitas juga support banget. Oke. Ya gitu. Terus foto tadi pas hunting-hunting itu ada nggak pengalaman seru misalnya ya mungkin sampai lo motonya seksi gitu. Aduh. Aduh. Kalau itu sih pasti ada ya. Oh, pasti ada. Pasti ada. Oke. Setiap yang moto model bohong kalau nggak pernah moto kayak gitu. Jadi ya kita pernah bandel gitu Pernah lah. lah. Pernah bandel. Cuma kalau sekarang kalau nggak dibayar ya nggak mau. Oh, nggak mau ya. Iyalah. Kalau dulu kita bayar. Iya, kita yang bayar. Kita nraktir model. Iya. Duit terkuras ya. Habis. Terus gimana perkembangannya sampai lo bisa jadi tetap tetap kerja kantoran kah atau lo cabut tuh habis ikut kejar? Habis ikut kejar gue masih kerja. Masih kerja kantoran yang sama. Kejar itu selesai kan 2013. Gue masih kerja sampai 2016. Wih, lumayan juga Masih tuh. 3 tahun gue sambil moto. kerja. Atau ditinggal motonya? Moto waktu itu masih hobi. Oh, hanya hobi Hobi aja. aja. Belum masuk ke profesi mata pencarian. Gitu. Sedangkan yang lain-lain teman-teman gue dikejar itu udah banyak yang ikut vendor. Oke. Ya jadi kru, jadi asisten gitu banyak. Gua nggak bisa karena kan gua harus kerja ya. Terus? Ya akhirnya ini di 2016 itu udah mulai ada freelance. Gua diajak-ajak freelance. Pas dilihat penghasilannya lumayan nih. Iya. Malah gedean gaji, gedean freelance daripada gaji kerja. Akhirnya dari situ gua keluar di 2016 tuh. Oke. 2016 gua keluar. Gue bikin handsome lah itu. Oke, gue pause dulu nih. Sebelumnya lu langsung freelance tuh udah pernah moto wedding atau? Udah pernah. Sebelumnya gue punya vendor juga bikin bertiga sama Oyon, sama Arai juga. Bertiga tuh anak kejar 3. Itu anak-anak kejar 3 yang udah setelah lulus kejar langsung bikin vendor itu. Oh, langsung bikin vendor. Infinity lu juga dulu bikin kan? Iya. lulus kejar. Lulus kejar 4 ya. Pokoknya kita mah emang yang penting merasa bisa aja, merasa gitu. jago ya. Sok-sokan aja. Sok-sokan laku ya. Oke, terus dari situ dulu vendornya namanya Infinity. Bertiga. Oke. Dari kita nggak punya alat, terus hasil ngejob itu patungan buat beli alat. Oke, beli alat. Akhirnya gitu. Jalan lah nih beberapa waktu gitu jalan.
Akhirnya si Oyon cabut nih. Yang cabut. Oyon di foto-moto dia. Oke, masuk vendor. Masuk vendor. Oke. Tinggal gue berdua sama Aray nih. Waktu itu posisinya Aray juga kerja juga. Sibuk. Nah di Infinity tuh yang nyari klien, yang hubungan klien tuh gue. Akhirnya pisah semua karena gue udah punya modal dari Infinity nih, berhubungan sama klien. Kenapa nggak gue bikin vendor sendiri? Akhirnya 2016 bikin Handsome. Awal mula bikin Handsome itu ya belum ada job, portfolio juga belum ada. Sambil lo nge-freelance, itu berarti udah cabut kerjanya kan? Udah cabut. Nah setelah gua cabut kerja, gua pikir kan karena masih bisa freelance waktu itu, ada tawaran-tawaran freelance, banyak lumayan, aman lah pendapatan gua nih. Ternyata nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya. Setelah keluar kerja itu ujiannya banyak. Apa tuh? Gua nggak dapet job selama 3 bulan. Widih. Jadi gue nggak ada penghasilan 3 bulan. Nah itu pas nganggur. Itu gue waktu itu masih udah kuliah tuh, ngambil kuliah lagi. Oh kuliah lagi. Nah, terus mikirin gimana caranya nih gue buat ngidupin diri sendiri sama bayar kuliah waktu itu. Iya. Itu umur juga udah 28 waktu 28. Oke, terus sampai akhirnya gue ngelamar kerja lagi nyoba. Oh kalah tuh ya. Ego lo kalah tuh. Kalah udah. Oke. Cuma mungkin itu ujiannya. Gue ngelamar kerja beberapa tempat. Kayaknya nggak ada yang cocok kalau dilihat dari penghasilan gitu. Akhirnya gue sabar aja deh sambil gue promo-promo Handsome. Oke. Gue bikin stiker, bikin usaha lu sampai nama. Begitu ya? Semua gue tempelin, helm gue tempelin. Logo Handsome tuh gue pasangin di mana. Jadi lu kayak mas-mas yang di jungle itu nempelin aja kayak aja. Oke. Sampai akhirnya coba bikin masukin Bright Story. Oh, itu bikin Bright Story masih trial kan. Masih. Gue bikin. Nah mulai dari situ ada perkembangan. Sampai akhirnya setelah 3 bulan itu ada satu klien yang ngubungin gua. Waktu itu gua habis jalan hunting kalau nggak salah di Kotu, pas di kereta ada yang WhatsApp. Mas saya butuh foto video wedding buat minggu besok. Langsung lagi deket lagi. Iya, seminggu. Terus gimana caranya buat booking? Ya udah, ketemuan aja gua bilang. Ketemuan. Nggak disangka-sangka ternyata dia langsung bayar full. Nah itu rezekinya dari situ bikin gua semangat. Ternyata bisa nih gua jualan. Akhirnya alhamdulillah dari klien pertama itu sampai sekarang berjalan aja gitu. Berkembangnya kayak gitu ya. Jadi diuji dulu nih lu. Ujiannya itu. Mau nggak lu nih balik lagi ke kantoran kayak gitu sampai ada klien dadakan itu. Kalau misalkan gue nyerah waktu itu mungkin nggak ada Handsome yang sekarang. Oh iya bener ya, langsung mutusin kerja. Tapi nggak sempet ini loh, kan lo punya skill fotografi, juga udah pengalaman kerja, nggak coba cari kerja yang berhubungan sama fotografi gitu di majalah mungkin. Kan lo juga suka moto model tuh. Kayaknya sih enggak gitu. Oh enggak, lo enggak. Gue lebih tertarik ke kehumasan. Oh kehumasan. Karena gue kuliah ambil jurnalistik. Oh lo jurnalistik emang kuliahnya tuh. Ini yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Oh yang kedua emang lo niatin jadi jurnalistik. Iya dari yang pertama itu justru gue salah jurusan. Apa? Gara-gara ngikutin temen. Apa nih emang jurusannya? IT. Oh IT. Oke. Itu gue kuliah 2010. Waktu itu pas lagi rame-ramenya Facebook emang. Oh, Facebook lagi booming kan 2010. IT itu ya. Kayaknya jadi programmer asik nih. Bisa bikin program. Akhirnya pas gua kuliah ternyata anjing susah juga. Susah ngodik gitu parah. Lu emang kuliah SMA-nya apa sekolahnya? Gua IPS. Oh, SMA. Jadi nggak ada PKL kayak gini kan di sini ada anak PKL nih. Di zaman kita dulu sekolah SMK apa sih jurusannya? Oh iya. Terbatas kan? Bener ya. Kalau nggak mesin, sekretaris, perkantoran kayak gitu. Nah itu gua nggak ada interest di situ. Nggak ada multimedia ya dulu kali ya? Oh iya bener juga. Kalaupun banyak kan teman-teman kan ngambil mesin. Gua nggak hobi ngotak-atik mesin. Iya, jadi gua pikir pilihan terbaik ya SMA. Kalau nanti gua ada duit mau lanjutin kuliah, bisa kemana aja gitu. Oh oke. Itu lo ngambil IT ya ini. Terus yang kedua tuh yang jurnalistik gimana tuh ceritanya? Makin memperdalam nggak lo di sisi fotografi? Kalau di kampus sih enggak ya, nggak terlalu ke teknis gambar, lebih ke penulisan. Oh, lo ngambilnya yang penulisan gitu? Enggak, emang di kampus gua buat praktek foto, video, audiovisual itu agak kurang ya. Jadi lebih banyak ke penulisan. Makanya gue lebih milih kehumasan. Oh, oke. Kan dia bikin tulisan gitu. Akhirnya ya udah
nyari kerja yang kayak gitu aja. Oke. Marketing, gue suka kayak gitu. Oh, lu Dunia-dunia emang suka inilah. nulis gitu juga Iya. ya. Kayak misalkan bikin apa tagline Oh, kayak gitu oke. di perkantoran kayak gitu. Ini lo terapin nggak di vendor lo sekarang nih? Lo jadi lebih rajin bercerita, nulis caption atau di website? Awal-awal ya. Awal-awal ya? Kalau sekarang udah susah. Kenapa? Jarang. Ya karena udah banyak padat kerjaan. Wih deh. Jadi ngerangkai dulu paling buat 1-2, sekarang berapa Iya. emang? Sebanyak apa ya? Bro, gua nggak pernah dipanggil nih, gua belum pernah dicolek nih. Nggak kuat bayarnya. Jadi sebelum pandemi ya, Sebelum pandemi nih kita ngomong sebelum nih. pandemi itu Handsome per bulan target gue 20 event Wih, sebulan sebulan. target 20 event. Target 20 event, kadang Berarti, lebih. Oke. Bisa 30 event. Itu Oke. tahun 2018 sampai 2019 lah tercapai semua. Ramenya tuh ya. Ah. Itu klien sendiri atau rekanan atau gimana? Awal klien sendiri. Awal klien sendiri. Cuma kan kita mesti jualannya harus jago ya. Kalau klien sendiri banyak apa strategi Iya. kayak gitu. Terus pas 2017 itu gue mikir kok kalau gue jualan sendiri berat ya, kehabisan energi gue sendiri. Lebih baik gue cari rekanan. Waktu itu gue deketin catering. Catering itu gue lihat dulu nih catering yang fotonya masih foto-foto jadul. Belum kekinian. Lo masuk ke pasar situ tuh Iya. ya? Gue cari yang pasar ekonomi menengah ke bawah. Karena menurut gue di situ pasarnya banyak, pemainnya masih sedikit. Oke. Karena banyak kan middle up kan. Iya. Teman-teman kita juga circle kan middle up. Iya, lo malah ngejar Gue pasar ngejarnya itu. di situ karena gue ngejar kuantitas. Terus? Misalkan untung satu project 1 jutaan, kalau gue target 20, sebulan udah kelihatan kan. Juta, ya. Cuma ya gitu resikonya, harganya kecil. Kita harus press budget banget. Akhirnya gue deketin beberapa catering waktu itu dengan penawaran, gue bisa nih bikin feed Instagram lu bagus. Terutama jualan-jualan lu, kayak dekor, makanan lu bisa gue bikin bagus. Klien-klien lu juga fotonya pasti gue bikin bagus. Pokoknya melebihi dari vendor lu sebelumnya gitu. Akhirnya di situ masuk, lancar lah. Tiap bulan tuh pasti ada. Gue deketin satu catering pertama, merembet kemana-mana, jadi banyak makin banyak yang percaya tuh ya, karena emang hasilnya juga bagus ya, Ya, sesuai dengan janji lo tuh ya. Betul. Wih, mantep banget tuh. Terus masih dilakukan sampai sekarang atau gimana tuh? Pas pandemi deh, gimana tuh? Aduh, pandemi. Kan pandemi tuh hancur semua tuh. Lu bertahan hidupnya gimana, Hen? Pandemi sedih ya kalau kalau cerita pandemi Lu itu. sampai punya ini nggak, in-house nggak? Pas udah job 20, 30 gitu. Dulu sih belum in-house ya. Belum in-house Cuma ya? banyak yang ikut gua. Ya udah sering itu Udah langganannya ya. Freelance. Gua ajak dari yang nggak bisa apa-apa sampai jadi. Gitu. Terus pas pandemi gimana? Pas pandemi ya kabur. Semuanya kita nasibnya sama ya. Terus lu gimana tuh bangkitnya tuh? Gue stres pasti. Karena biasa pegang duit terus nggak pegang duit. Segitu. Aset udah menikah tuh ya? Itu baru nikah, gue baru nikah. Oh, malah baru nikah pas pandemi. 2019 akhir gue nikah, November. Pandemi Februari. Maret ya? Februari Maret ya? Iya, langsung dihajar sama kondisi. Padahal yang dibayangkan gue setelah menikah, klien banyak, gue bisa nih gue bikin sesuatu gitu-gitu ya. Tapi pandemi. Aduh, hancur. Terus gimana lo ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah gitu aja. Gue jualan gitu. Jualan. Oh, jualan makanan sama Sempet jualan makanan. Lumayan ya untungnya, tapi nggak kayak ini. Iya, sampai foto ini nggak lo, foto makanan gitu-gitu. Foto makanan, foto produk kan waktu itu ramenya itu ke situ tuh orang tuh. Sih. Enggak ke situ. Jualan aja makanan. Ya gue bilang tadi gue udah stres duluan. Gue sampai nyerah. Gue bilang sama Didi Martin ya. Gue bilang, ini Handsome lu ambil aja deh. Gue serahin ke lu. Sampai lu mau serahin ke dia? Iya. Gue nggak mau udah nggak mau gue di bisnis fotografi karena gue tahu kemarin tuh enak, terus sekarang hancur gini, pusing gue, stres berat. Ya udah, akhirnya gue ngomong ke Didi kayak gitu. Alhamdulillah Didi ngasih support ke gue. Udah lu tenang aja, gue bantu. Gue nggak punya kantor waktu itu, pas pandemi kantor habis. Jadi
dari awalnya gue kontrak rumah buat kantor, pas pandemi kontrak habis, gue nggak bisa perpanjang karena nggak ada duit lagi. Akhirnya Didi nawarin ya udah ke tempat gue aja buat kerjain ini. Studionya dia tuh. Iya di studionya dia. Buat kantor gue lah gitu. Ya, makanya dia orang berjasa banget buat gue ya. Gila. Selama hampir 2 tahun kayaknya gue di situ di tempat dia. Jadi buat pas kantor. hancur, lo udah mau nyerahin. Udah nyerah gue. Tapi dia malah mensupport. Silakan nih pakai kantor gue aja. Tapi nggak ada dililan dikasih tetap atau enggak tetap enggak. Gue cuma di situ buat nempatin satu ruangan. Ih, gokil, baik banget tuh Bang Didi tuh ya. Kayak harus lu undang. Iya, bener nih. Tolong Bang Didi. Oke. Terus gimana tuh? Udah di studio sana, bangkitnya lagi sampai sekarang nih udah mulai pulih? Bangkitnya lagi pas waktu itu 2 bulan ya lockdown kalau nggak salah. Iya, habis-habisan tuh kita baru mulai Juli kita tuh mulai Agustus 2020. itu Agustus 2020 udah mulai ada foto, cuma yang masih private intimate gitu ya. Intimate. Sampai akhirnya gua bilang harga yang penting buat gua makan aja. Gua nggak matokin harga berapa, yang penting buat produksi sama buat gua. Mau berapapun itu gua ambil. Misalkan ada yang nawarin mau nggak foto wedding bayarannya gope gitu. Ya udah ambil aja. Yes. Iya. Klien apa freelance? Temen biasanya sih. Oh temen. Oke. Saking susahnya kita cari ini ya kerjaan. Sekarang gua mau idealis gimana kalau gua lapar gitu. Betul. Buat apa gua idealis kalau gua lapar? Karena masih ada tanggung jawab yang lain yang manten baru lagi kan. Harus banget. Makanya beratnya di situ. Terus akhirnya mulai habis Agustus tuh udah mulai ada, cuma ya masih 1-2 masih jauh dari target tuh. Ini biasa 20. Ya begitu. Jadi 1-2. Terus gimana? Ya udah. Kapan mulai bangkit lagi jadi mungkin 5 gitu sehari itu kapan? Itu mulai 2021. Oh 2021. 2021 akhir pertengahan 2021. Oke. Itu masih rekanan lagi strategi yang lama. Masih. Oke. Sambil gue jualan juga beberapa yang direct client. Direct client kayak gitu. Lu waktu pas pandemi gitu nggak ada pengen sampai kerja lagi gitu? Ada. Oh ada. Tapi kebentur umur. Kebentur umur. Udah susah ya. Udah susah. Terus juga orang nerima karyawan baru juga susah. Ya pas pandemi. Apalagi kan ya kalau orang yang udah pengalaman tuh rate-nya tinggi. Rate-nya tinggi ya. Lebih baik mereka hire yang muda-muda, fresh graduate gitu-gitu ya. Kalau misalkan gue banding sama penghasilan vendor terus sama kantoran ya jauh ya. Oh gitu. Iyalah. Pada saat itu, cuma kalau buat sekarang sih masih kondisinya masih belum stabil juga. Nggak tahu sampai kapan, mudah-mudahan sih cepatnya balik lagi kondisinya. Terus dari yang pandemi ini apa yang lo pelajarin, Hans? Kayak gue kan nih, gue mau ngebuat YouTube kayak gini nih. Padahal mah gue juga bukan orang yang jago ngomong, gue orang yang masuk bisa dibilang pendiam lah saat gue masih sekolah. Gue juga nggak mungkin ngebayangin ketika jarak dari sekolah sampai sekarang tuh 20 tahun berikutnya gue bisa punya podcast kayak gini. Gue nggak ngebayangin nih. Tapi gara-gara pandemi gue jadi bikin YouTube, terus berkembang jadi podcast kayak gini. Nah kalau lu dari pandemi apa yang lu dapet justru? Dari segi apa nih, vendor? Iya dari vendor gitu atau diri lo sendiri gitu. Mungkin gue jadi belajar masak nih Sal atau apa gitu. Kalau hikmahnya dari pandemi itu lebih. Kita harus punya penghasilan yang lain sih. Penghasilan lain. Penghasilan tambahan yang lain. Oke. Jangan berpaku sama satu usaha aja ya, satu usaha gitu ya. Terus apa tuh lo? Banyak yang gue pikirin cuma masih belum terrealisasi. Oh belum ada ininya. Oke. Ada beberapa, mungkin nanti gue mau bikin usaha-usaha lain gitu. Oke. Sampai sekarang masih kebayang-bayang, cuma masih belum gue jalan. Kendalanya di mana emang? Modal, Pak. Ya misalnya usahanya apa? Coba contohnya. Yang kebayang dulu. Yang kebayang gue pengen buka salon mobil. Oh salon mobil, iya sih. Itu kan gede kan. Ya yang simpel-simpel dulu gitu, misalnya yang kayak produk ini baju bukan produk lo. Soalnya baju kinclong banget. Gue kira produk lo bukan. Bukan. Okay. Gue lebih tertarik ke jualan jasa sih sebenarnya. Karena gue suka ngobrol sama orang, suka banyak tukar pikiran gitu. Orang profesi apa aja gue ajak ngobrol. Buat pengetahuan gue gitu. Sampai ojol aja gue ajak ngobrol. Ojol lu ajak ngobrol. Macem-macem lah pokoknya.
kita bisa dapat ilmu banyak dari orang yang belum kita tahu latar belakangnya. Bahkan kita udah ngerasa diri kita nih susah, ada lagi yang lebih susah gitu. Di situ kan kita bisa introspeksi diri gitu. Oke. Nah, kalau lu kan dulu sempat jadi di tempat les tuh kan ya. Pernah kepikiran bikin usaha kayak gitu nggak yang berhubungan sama fotografi? Kalau ke tempat lesnya sih enggak. Cuma gue sempet ngelamar jadi guru. Oh, ngelamar jadi guru? Guru fotografi waktu itu. Oh, di mana? Di kayaknya Lebak Bulus deh. Lebak Nama Bulus. sekolahnya gue lupa. Cuma Sekolahan? Iya sekolah. SMK gitu? SMP. Oh, SMP malah? Itu buat ekskul. Oh, buat ekskul. Waktu itu gue ditawarin. Akhirnya gue ngajuin. Udah wawancara, udah bikin proker. Terus akhirnya siswanya nggak ada yang minat. Serius? Akhirnya nggak dibuka. Pas pandemi itu? Apa enggak? Itu sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi? Nah, karena gue emang pengen ini ya, maksudnya pengen sharing. Kalau kita punya ilmu terus nggak dibagi-bagi ke orang, itu buntu. Ya, kayak ya gitu-gitu aja loh. Gitu aja ya. Kalau kita bagi kan kita masih ada feedback juga dari mereka, ada masukan juga. Oh nih ada yang kurang dari gua nih ini. Ya. Terus akhirnya ada juga sekolah di Depok SMK. Dia nawarin gue buat ngajar. Cuma itu masuknya ke mata pelajaran. Oke, mata pelajaran. Itu gua yang nolak, gua nggak mau. Kenapa tuh? Karena susah ngatur waktunya. Oke. Kita kerja weekdays. Iya, di vendor kan gua harus ngurusin 7 hari. Saking loadnya banyak ya. 7 hari malah gua kerja tuh nggak ada liburnya malah gitu kan. Karena kalau mata pelajaran kan itu kita harus bikin soal. Terus ngasih nilai kayak gitu kan nggak bisa kalau kita sambil ini. Oke. Akhirnya ya udah menguap gitu aja. Nah pas pandemi ini kan waktu luangnya ya bisa dibilang klien lo belum sebanyak dulu nih. Belum ada ke arah sana lagi? Belum sih, paling gue pengen ngajarin ke ponakan-ponakan gue aja. Oh masih ponakan aja gitu ya. Pengen nurunin lah karena ya pengennya gue di umur 40 gue udah nggak motret gitu. Udah jalanin vendor autopilot aja gitu. Cuma ya kayaknya sampai sekarang masih jauh dari jauh ya. Angka pensiun. Itu sama kayak gue juga sekarang kan gue 38 nih. Gue pengennya umur gue 40 tuh ya gue bisa memilih lah klien mana yang gue harus turun langsung. Kalau sekarang kan gue ya udah dah klien di mana juga gue jalan. Lo juga pengen kayak gitu tuh? Gue pengen gitu. Emang umur lo berapa sekarang? Sekarang 36. Oh 36? Masih ada waktu 4 tahun lagi. Masih ada 4 tahun lagi. Cuman kan nih kita nih udah fotografer yang usianya di atas 35 lah ya. Bisa dibilang udah lumayan tua tuh ya. Udah bapak-bapak lah. Itu lu ngelihat anak-anak sekarang kan pada jago-jago nih yang masih muda-muda. Bahkan nih anak-anak PKL gue juga udah lumayan oke lah foto-fotonya gitu. Lu ngelihatnya ngerasa tersaingi kah atau malah nggak apa-apa kok gue juga masih bisa gitu, masih pede buat ini? Enggak sih, kalau tersaingi sih enggak. Sebenarnya justru malah memperkaya kita buat ngikutin tren gitu. Kita dituntut harus ngikutin tren yang ada sekarang. Oke. Nggak bisa kita stuck bertahan sama idealis kita. Foto tuh kayak gini, baku itu enggak. Kalau anak sekarang kan banyak yang udah fotonya aneh-aneh. Ya. Ya, lah itu. Kita harus sebisa mungkin ngikutin. Oh, lu ngikutin lo. Oke. Cuma nggak semua yang tren sekarang gue ikutin. Ada beberapa yang gue tahu nih kebutuhan klien gue apa aja. Ya itu yang gue kejar dulu gitu. Jangan sampai cuma kebutuhan mata fotografer terus kita ngelupain aspek kebutuhan klien. Oh benar juga tuh ya. Kan? Kayak misalkan ya masih banyak orang-orang yang nggak tahu foto blur itu apa. Iya, artinya apa sih nih? Apa nih salah jempret gitu kan? Foto yang kecil-kecil juga kan banyak orang yang nggak tahu. Maksudnya selain kita ngikutin boleh, cuma jangan terlalu kayak gitu semua gitu. Terlalu egois gitu ya. Karena buat gua esensi foto wedding itu ya liputan. Oh iya benar. Liputannya bukan beauty shoot, bukan foto-foto yang aneh-aneh gitu. Makanya harus lu kejar di liputannya dulu. Oh iya benar juga. Kalau misalkan kita ngikutin, kalau lu belajar fotografi dari awal dari basic, lu lihat foto orang, lu contoh pun bisa gitu. Iya. Gampang karena lu udah tahu basicnya. Oh ini settingannya kayak gini gitu kan. Kecuali yang emang nggak belajar basic, terus mereka mau nyontoh, pasti nyari-nyari dulu gitu. Kalau yang kayak lu ikut kejar, gue ikut kejar, kita kan tahu basicnya. Oh ini tinggal nyeting aja gitu. Penempatan lighting kayak gimana juga pasti paham gitu. Terus anak sekarang juga
beruntung ya kalau kata gue sih anak-anak zaman sekarang. Apa tuh? Karena kemajuan teknologi, informasi, semuanya ada. Semuanya ada. Mereka mau belajar apa bahkan bukan dari Google sekarang. Betul. Ya. Dari sosial media dari TikTok, dari Reels. Itu yang gue bilang tadi, zaman gue belajar punya kamera pertama itu cuma dari artikel Google, nggak ada feedback, nggak ada apa gitu kan, kita sekarang belajar bisa nanya susah. komen bisa. Orang ya. Terus lu mau ikut workshop banyak sekarang. Menjamur banget. Ya. Di mana-mana ada workshop, apalagi pandemi. Iya. Bikin Zoom bikin meeting, virtual gitu. meeting gitu ya, virtual class. Makanya kalau anak sekarang nggak bisa apa-apa, bodoh gue bilang. Bener tuh, gue juga sering ngatain anak-anak PKL, bukan yang ngatain ya, maksudnya memicu, menyambuk supaya mereka jadi semangat. Kalau lu di zaman yang handphonenya udah pada canggih-canggih, harga bahkan handphonenya beli sejuta juga dapat, lalu bisa buka Instagram, bahkan bisa ngedit video ya. Bisa. Zaman kita buat ngedit video di handphone susah. Boro-boro. Punya handphone ada kamera aja jarang. Iya. Sementara mereka tuh udah handphonenya canggih, tetapi ya masih belum bisa apa-apa, berarti mah parah itu ya. Bukannya bodoh kali, males kali tepatnya ya. Bisa jadi. Ya, karena udah males gitu, saking canggihnya kayak gitu. Terus tapi kalau lu di dunia yang sekarang orang apa-apa tuh harus ngonten kayak BTS, lu ngelakuin itu nggak, Hen? Gua mempelajari. Oh, baru mengamatin ya. Selama ini gue mempelajari semua ya, dari sosial media gue ikutin. Cuma buat mengaplikasikan ini gue masih belum sempet gitu. Kayak misalkan sebelumnya di Instagram, tren-tren Instagram, gue cari tahu tentang hashtagnya apa gitu supaya postingan naik. Sekarang TikTok juga dampaknya kan gede banget sekarang kan. Gue ikutin, pelajarin, caranya kayak gini. Cuma buat ngejalaninnya itu yang susah gitu. Kenapa tuh? Ya terlalu ini aja, udah sibuk. Terlalu sibuk. Sebenarnya banyak di kepala yang mau gue tumpahin gitu buat bikin konten gitu. Iyalah. Kayak misalkan ada orang nanya, gue mau bikin ini nih, gue bisa ngasih konsepnya ini. Gue kasih tahu nih konsepnya kayak gini. Cuma lu yang jalanin, jangan gua gitu. Soalnya ya gua ngelihat lu justru orang yang sering tampil di kamera. Gua ngiranya itu karena rambut lo dicat, lu dandanannya juga oke gitu. Kalau gua kan begini aja gitu. Kalau lu malah nggak tampil di kamera? Enggak. Gue sebenarnya gitu. Aslinya tuh pendiam. Aslinya tuh gua nggak seceria yang lu lihat gitu. Cuma ya karena fotografi ini gue bisa berubah gitu. Jadi gue bisa berkomunikasi sama orang, gue bisa ngobrol sama siapa aja itu karena fotografi. Mau nggak mau kan kita komunikasi kan. Iya betul. Dari zaman orang-orang baru kan ya. Baru. Dari zaman hunting pun kita udah komunikasi. Ketemu model juga. Iya model, ngedirect kayak gitu. Itu sebenarnya ya manfaatnya banyak banget dari fotografi yang gue dapet gitu. Terus tadi kan lo pengennya 40 pensiun nih, tapi kalau ngelihat sekarang kira-kira apa yang bakal harus lo lakuin sih supaya nyampe tahap itu yang lo belum lakuin nih tapi udah kebayang nih? Gua punya keponakan satu, cowok, sisanya cewek semua. Anak gue juga cewek. Ya yang gue pengen gue turunin ke dia gitu. Usianya tapi umur berapa? Dia udah 17. Oh udah 17 lah ya. Gue pengen ngajarin dia supaya bisa nanti mungkin gantiin posisi gue di fotografer, jadi fotografer, nanti gue di belakang gitu. Cuma ya nggak bisa maksain juga. Iya. Karena kan beda ya harus interest dulu gue bilang. Betul. Pengennya sih ke situ. Cuma kalau misalkan emang nggak ada, ya mungkin nanti gue bikin nyari orang lain yang harus gue ajarin. Yang di vendor lo itu terima anak-anak PKL nggak? Ada. Oh ada juga. Ada juga. Satu orang tuh. Emang gue nggak mau ambil banyak. Karena kan kebentur sama tempat, terus sama kerjaannya juga gue bingung mau ngasihnya apa nih gitu. Karena nggak mungkin dong gue kasih begitu aja nih, lu ngedit ini nanti hasilnya beda, komplain gitu. Paling gue ngajarin pelan-pelan doang. Ya mungkin kayak gue di sini kan anak-anak PKL ya gue suruh nyari ide konten, bahkan ngebantuin gue syuting kayak gitu-gitu. Lo lakuin nggak? Belum? Udah, gue cuma ngasih, coba lu bikin poster misalnya, kebutuhan jualan nanti lu bikin yang ada di kepala lu dulu, nanti gua yang revisi. Jadi gua butuh orang yang kreatif dulu gitu. Soal tambahan nanti kita bisa ngobrol bareng gitu. Karena ya
emang di dunia kreatif nih kita nggak bisa maksa, nggak bisa maksa lu harus bikin ini, harus bikin ini gitu. Sama kayak orang yang kerja di gue di vendor gue nggak pernah bawel. Dia mau foto kayak apapun, gue terima. Karena gue nggak mau intervensi soal stylenya dia. Oh, lo bebasin gitu. Gue bebasin semua. Yang penting buat lo liputannya aman. Aman. Oke. Nah, lu mau foto kayak apapun, yang penting aman. Buat gue udah cukup. Lu mau explore segala macem, bebas. Gue nggak ngelarang-larang. Mau foto lu blur kayak apa, yang penting liputannya aman gitu aja. Kalau lu masih turun juga atau lu udah ngatur bisnisnya? Gue masih turun. Aja? Oh, masih turun juga. Turun. Ya karena itulah kebentur. Tapi berarti masih ngikutin dong style foto sekarang gitu ya? Alhamdulillah masih. Kalau lu sebenarnya lebih suka foto kayak gimana? Sekarang yang lagi ngetren kan ngeblur kayak gitu. Kalau dulu sih gue lebih strobis sih banyak. Oh, main strobis kalau dulu. Oh, jadi ikut sempat apa tuh kalau nama komunitasnya? Light Blender. Oh, Light Blender ya? Oh iya, namanya itu ya? Itu sebelum ada ID strobis apa? Itu udah ada. Oh, udah ada. Situ ID strobis duluan kan, baru kita tuh cabangnya Depot. Anak-anak mana tuh? Oh, cabangnya Depot. Itu Nah, Depot bikin sub-sub komunitas juga. Di situ dulu ada almarhum ya? Bang Ali. Iya, ada Bang Ali Umar ya. Kayak gue dulu ngikutin dia banget tren-tren fotonya, kayak strobis-strobisan gitu. Cuma sekarang kayaknya strobis udah ditinggalin banyak orang. Pertama ya repot ngurusin lighting, terus butuh kru juga. Iya, sekarang stylenya kan available light gitu ya. Bebas-bebas aja. Ya sekarang kayak gitu-gitu aja lah, clean-clean aja. Lu nggak ada ini Hans, pengen yang ngebentuk suatu komunitas kah? Atau ngejalanin komunitas-komunitasnya dulu yang sempet lo ikutin? Kayak tadi Light Blender, terus apa namanya, Depok Fotografi, Kejar 3, kan lu termasuk senior-seniornya nih. Kan juga ada, sekarang udah Kejar berapa? 9 pas 10 ya? 9 ya? 10 kayaknya. Tuh udah jauh banget kan, udah 6 tahun jaraknya. Kalau bikin komunitas sih enggak ya. Cuma gue berutang budi banyak sama Depok Fotografi. Itu komunitas pertama gue, senior-seniornya juga, apalagi ada Ramon, Didi, Seto dan lain-lain tuh yang ngajar-ngajarin kita. Bener. Iya, guru-guru kita itu luar biasa sih sebenarnya. Cuma ya sayang aja sekarang komunitasnya jadi kayak nggak ada yang ngurus gitu. Pengen gue ngidupin lagi, cuma yang lainnya nggak ada yang bantu gitu. Susah juga karena mungkin sih karena gue juga ngelihat keadaannya kayak gitu nih. Terus gue juga merasa sama lah, berutang budi ke Depok Fotografi, pengen juga ngebantu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya. Boleh. Biar bisa lebih hidup lagi. Ini kan sayang kan komunitas yang berhasil ngebesarin kita, udah bisa kayak sekarang kayak gini, tapi kok sekarang ya mulai nggak ada gerakannya gitu lah. Makanya kemarin kan sempat Kejar 9 itu gue nggak ikut partisipasi banyak. Karena pertama gue nggak setuju dengan konsep Kejar 9. Karena kan waktu itu yang ikut Kejar 9 tuh rata-rata anak-anak yang udah bisa motret. Terus wedding pula. Spesialisasinya ke wedding. Gue pengennya tuh Kejar balik lagi kayak back dulu. To basic gitu ya, awal dari jadi awal. Jadi kita meng-create orang. Emang agak beda sih waktu itu Kejar 9 ya. Makanya gue sayang banget. Kan dari Kejar aja banyak lahir fotografer-fotografer. Iyalah, bisa dibilang hebat yang pemain-pemain Depok tuh isinya anak-anak Kejar gitu ya. Jabodetabek rata-rata anak Depok Fotografi tuh udah megang. Iya. Apalagi Kejar 3 ada Oyon itu udah. Orang siapa sih nggak kenal Oyon fotografer. Bener. Itu lahir dari Kejar 3 juga. Dari angkatan gua aja ada beberapa yang vendornya juga udah bagus gitu. Cuma ya karena kemarin ya mungkin di komunitas kan banyak kepala jadi susah mungkin juga lagi gitu. Nyoba juga kali formulanya kayak apa. Yang gue takutin sih kalau misalkan kayak Kejar 9 gitu, mereka udah bisa motret terus dia lupa sama komunitasnya. Jadi ke komunitas tuh cuma mau nyari link, mau nyari kerjaan gitu. Kalau niat dari awal Kejar itu kan belajar kan. Kayak kita dulu emang datang pagi-pagi itu ke Kejar niatnya emang mau belajar, gue mau jadi fotografer nih gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah beda orientasinya. Mereka kalau gue gabung komunitas ini gue bisa kenal si ini nih. Nanti gue bisa dapat kerjaan mungkin ke situ. Itu yang gue nggak setuju gitu. Oke. Ini gue nangkep sih tujuannya atau arahnya kemana. Nanti mungkin kita bisa diobrolin di belakang kali, nggak langsung depan kamera gitu.
Nanti kita coba ngobrolin sama sesepuh nih Depok Fotografi karena sayang banget ya kalau nggak dihidupin lagi nih. Iya, Depok Fotografi kan gue bilang komunitas gede ya dulu. Iya. Dari Kaskus kita mulai itu dari Kaskus, zaman Kaskus. Beberapa komunitas tumbang Depok masih bertahan. Bertahan. Cuma ya itulah karena mungkin semuanya udah pada sibuk semua, udah jadi fotografer. Benar-benar. Malah gue sekarang ketika fotografi jadi kerjaan, malah jadi buntu. Gue udah males nih megang kamera kalau nggak dibayar gitu. Kayak misalnya motoin anak gitu, udah ntar aja deh gitu. Oh, lu sampai tahap kayak gitu ya? Iya, sampai bosen. Saking seringnya. Iya, saking seringnya. Apalagi di wedding kita udah Sabtu Minggu, kadang 2 shift. Terus besoknya lu harus megang kamera lagi buat motretin yang lain gitu. Malah kadang gue pengen dia motret, tapi nggak dibayar dengan kemauan gue sendiri gitu. Sampai gue pengen moto konser nih, moto musik. Kemarin ada temen gue bilang, lu nggak usah bayar gue nggak apa-apa gitu. Yang penting gue masukin tim lu, kasih gue ID card, gue bisa bebas motoin stage. Terfile lu ambil, udah gue pulang aja gitu. Yang penting refresh lagi gitu. Iya, karena udah terlalu rutin, terlalu sering moto itu. Ya sekarang kan kalau kita moto wedding, yang beda tuh apa sih? Orangnya doang. Pengantennya yang beda. Orangnya sama tempatnya. Iya. Selebihnya sama, udah caranya kurang lebih sama gitu ya. Hampir semua kan anak-anak pasti udah ngerasain wedding apapun pasti ngerasain. Nah itu ada titik jenuhnya di situ. Gimana caranya? Gue pengen moto yang lain tapi bukan wedding gitu. Cuma ya itulah waktunya juga. Waktunya lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Tapi kalau ngomong dikit ya nih soal gear nih, lu pakai body apa sekarang? Gua masih D600. D600 serius, masih awet tuh. Masih awet. Dari zaman kapan itu? Itu gua beli 2016. Set, cuan to the max deh bro. Itu apa keramatnya gue. Masih awet tapi. Gambar masih bagus. Alhamdulillah masih. D600 kan yang ada oilnya itu kan? Iya. Yang gua posting di Instagram tuh D600 semua. Oh D600 semua. Ih gokil emang. Gue sempet nyoba Sony. Waktu itu kan gua ngambil lensa sama lu kan. Terus? Nggak cocok aja buat gua motret. Kayak gua masih fotografer jadul. Lensanya apa? Gua pakai Sigma 35 atau gocap? Gocap 14 itu ya. 14. Lebarnya? Lebarnya 28 Nikon. Oh 28 18. 28 AFD. Oh yang AFD. Gila barang-barang keramat deh ya. Kecil-kecil gitu kan. Iya. Tele pakai 85. Tele gua masih pakai manual. Oh manual 135. 135 apaan? Tamron kalau nggak salah. Oh ada lensa jadul. F berapa? 25. 2,5. Tajam tuh. Oh lensa jadul. Sekarang sih udah nggak tajam. Gue udah lama banget nggak pakai itu. Itu buat kebutuhan khusus aja, kayak misalkan pre-wed kayak gitu-gitu. Buat ngambil bokeh-bokeh yang enak lah. Yang enak. Jadi pakai lensa manual. Liputannya tadi ya 28 sama gocap aja tuh ya. Iya. Gue kalau motret mirrorless dulu nyobain motret gini tuh buat kerja kayaknya. Oh, lu ngerasa aneh? Iya, ngerasa aneh. Kayak buat gue motret tuh begini gitu. Sampai akhirnya gue jual tuh Sony. Oh lu jual? Iya, lu sempet beli terus lu jual lagi? Saking gak terbiasanya? Gak terbiasa. Tapi padahal nih gue baru dengar berita nih Hans, kalau si Nikon aja udah mau menghentikan produksi SLR-nya. Nah terus gimana lo kalau nggak mau ngikutin zaman? Gue udah kepikiran mau pindah ke mirrorless. Pengen ke Nikon lagi. OZ tuh ya? Iya Nikon Z. Paling ke situ sih larinya nanti. Itu juga kamera udah tua, udah harus. Iyalah D600 harusnya udah dipensiunkan. Tapi berarti starternya udah berapa ratus ribu itu? Pernah ganti nggak? Starter belum ganti. Dengan job yang satu hari bisa sebanyak itu 1 bulan bisa 40 tadi lu bilang ya? Berapa? Sebulan bisa 30. Oh 30 belum ganti starter tuh? Belum. Kan lu ikut turun juga padahal ya? Iya. Gila badak juga Nikonnya. Gila itu kamera. Kalau lu lihat, kalau gue bawa ya karetnya udah. Ampun. Udah pada copot semua. Tapi gambarnya masih bagus sih udah. Suara shutter juga masih aman aja? Masih empuk. Masih enak. Badak tuh, keren banget. Emang banyak yang nggak percaya kayak lu bilang. Iya, gila. Lu pakai apa? D600. Masa sih gitu? Masih ada yang pakai itu. Orang D750 aja udah banyak yang tumbang. Ini D600 loh. Masih kuat dia. Keren lagi beruntung kali lo ya dapat barang yang bagus. Ya mungkin. Kan.
Oke nih, kita ngobrol udah hampir 1 jam nih Hans ya. Kita kasih kesempatan nih buat anak-anak PKL, mungkin mereka ada pertanyaan nih ke lu, kepo-kepo apa gitu ya. Boleh silakan anak-anak PKL. Halo Kak, Ya, nama saya Septian. Saya mau nanya nih, kan kakak kan udah pengalaman nih di fotografer wedding sama yang lain. Menurut kakak, foto itu artinya apa? foto artinya. Sebuah foto itu artinya apa? Artinya apa? Foto wedding bukan? Ya, sebuah foto. Banyak sih kalau arti ini ya, foto ya, luas. Soalnya itu kan dokumentasi, kenang-kenangan. Foto sama video itu beda. Kalau video kan bergerak, audio visual. Kalau foto kan visual doang. Gimana caranya dari visual aja lu bisa mengartikan banyak hal gitu dari foto. Makanya kan yang gue bilang tadi, liputan itu penting gitu dari wedding. Yang penting liputan itu. Kalau video kan emang gambarnya kayak bergerak, ngikutin aja. Kalau foto kan lu bisa mengartikannya beda. Orang punya persepsi yang beda tentang foto itu. Sekian dari Ada saya, lagi? terima kasih. Halo Kak, nama aku Dania. Aku mau nanya nih Kak, kesan dan pesan Kakak bisa ikut komunitas Depok Fotografi itu apa sih Kak? Aduh, kesannya banyak banget ya ikut komunitas Depok Fotografi nih. Depok Fotografi tuh berjasa banget buat banyak fotografer sekarang. Dari yang bukan apa-apa jadi siapa gitu. Terus dari yang nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Pokoknya supportnya tuh luar biasa di Depok Fotografi. Gue bilang Depok Fotografi ini jasanya luar biasa. Makanya gue nggak bisa ngomong dengan kata-kata banyak gitu. Depok Fotografi ini luar biasa. Oke, itu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Ya gimana kira-kira kalau ada komunitas kayak Depok Fotografi gitu, masih mau ikutin nggak? Di samping yang online sekarang kan banyak buat belajar otodidak, terus buat kumpul-kumpul di komunitas, masih mau nggak di era sekarang? Mungkin cuma kayak buat apa ya, sebatas biar tahu gitu, kayak buat pembelajaran ilmu-ilmu gitu aja sih. Jadi ya kalau ada ya mungkin mau. Sebenarnya sih kalau inti berkomunitas itu kita harus aktif sih. Ya aktif, Aktif, ketemu kopdar gitu, sering ikut. ngumpul-ngumpul ya. Pasti bisa lah. Gue ingat dulu Bang Ali bilang ke gue, Bang, foto gue masih gini-gini aja nih Bang, belum bisa-bisa ya gue motret. Akhirnya Bang Ali bilang, lu tenang aja, yang penting ikutin aja anak-anak semua, lu belajar, nanti lama-lama bisa gitu. Nah itu yang gue pegang sampai sekarang. Cuma ya buat saat ini kalau buat berkomunitas ya susah buat kumpulnya ya, mungkin semuanya juga waktunya. Kayak ada komunitas wedding pun gue jarang datang, malah nggak pernah lagi. Ada gathering gue nggak pernah datang. Ya itulah karena waktunya sempit. Oke Hans, tadi kan kita dengar sendiri ya dari anak-anak PKL, jadi kalau misalnya ada komunitas sekedar pengen tahu aja gitu ya. Mungkin karena udah banyak juga informasi ya, karena kan kita dulu gabung komunitas karena pengen tahu, pengen belajar sesuatu ya. Betul. Sementara sekarang di sosial media Udah banyak tanpa banget. mereka berkumpul udah tahu ya. Kira-kira gimana perkembangan komunitas ke depan ya menurut lo tuh? Ya sebenarnya komunitas tuh sampai kapanpun masih dibutuhkan, masih ada, masih harusnya ada gitu. Karena kan buat wadah juga, Ya. buat networking di situ. Ya di tempat kita juga banyak kan orang yang gabung komunitas mau cari networking juga gitu. Selain cari ilmu, ya cari cuan juga lah di situ. juga ya. Tapi balik lagi ke manusianya, mau nggak bergerak lagi gitu. Kalau emang dirasa sulit ya susah gitu. Kalau nggak ada yang mau gerak nggak bisa jalan. Kalau zaman dulu kan kita masih semangat buat bergerak gitu. Masih pada muda-muda. Muda-muda energi. Mungkin regenerasinya nih yang PR-nya. Iya itu mungkin ya karena anak sekarang zamannya online. Jadi mereka buat offline-nya susah. Apalagi kemarin pandemi kita terpaksa harus di rumah aja gitu ya. Mungkin untuk membudayakan kembali berkumpul tuh PR-nya ya. PR-nya di situ. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama nih ngembangin lagi komunitasnya. Tapi mungkin gue nih sedikit lupa tadi nanya. Waktu awal-awal Hans lo ngejob dulu dibayar berapa itu? Kalau gua nggak terlalu mikirin ini ya, apa bayaran waktu. Karena pertama gua masih kerja. Berapapun dia bayar gua oke aja gitu. Oke.
Cuma sampai sekarang pun gue masih berpikiran gitu. Gue nggak punya tarif berapa buat orang hire gue, tertarik sama foto gue terus mau hire gue, nanya rate gue berapa, gue bingung jawabnya. Balik lagi ke kemampuan vendor itu. Gue nggak bisa maksain. Misalkan budgetnya masih di bawah 1 juta, ya terima aja, gitu kan. Kalau dia budgetnya di atas 1 juta, alhamdulillah. Gitu. Karena emang buat gue punya vendor, kita nggak bisa menyamaratakan fee vendor satu, fee vendor yang lain. Karena memang segmennya beda. Terus kemampuannya juga beda. Yang ada sekarang justru banyak orang yang pukul rata gitu. Jadi yang vendor kecil ini susah buat nyari freelance gitu kan. SDM ya. SDM-nya susah. Nah, termasuk gua gitu. Buat nyari SDM nih agak sulit. Makanya jarang gue nyari di komunitas. Karena mereka menganggapnya ya udah dong si A aja dibayarnya sekian. Padahal si A itu pengalamannya udah jauh di atas, mungkin alat yang dipakai juga udah beda. Oh iya. Ya jadi susahnya gitu sekarang, ya udah sama ratain aja gitu. Padahal kan kemampuannya beda-beda. Oke. Sama kalau misalkan kita udah deal-dealan soal harga, terus ya udah, lu kalau udah terima ya udah gitu, jangan lu komplain. Bayaran gua kurang nih. Ya tadinya kenapa lu terima? Gitu. Kalau emang nggak masuk, tolak aja gitu. Gue cari yang lain yang mau gitu. Betul ya, bener juga ya, kalau lo emang udah deal angka sekian, terus tiba-tiba lo komplain ya gimana, kan udah deal. Udah deal. jangan maksudnya jangan bikin ribet. Iya, bener. Ya gampangnya lu mau ambil dari gua dengan bayaran sekian, ya udah ambil. Kalau nggak mau, ya udah tinggalin gitu aja. Ya belum jodoh gitu. Belum jodoh. Ya. Oke. Jadi berapa lo pertama kali dibayar tuh? Belum kejawab tuh. Gua pertama 300. 300. Dari segitu. Itu gua bareng Oyon. Yang Infinity itu? Infinity. Oke. Gua bertiga, bagi 3 tuh. Dibagi 3 tuh. Untung 1 juta. Bagi 300. Iya, perjalanan sampai lo akhirnya bisa punya vendor yang rame banget. Iya, dari situ kan kita ngaca ke belakang kan. Dulu gua kayak gini nih, perjuangannya kayak gini. Gua pernah ngejob sama Oyon ke Serang. Naik motor. Hujan-hujan. Ke Serang naik motor anjay. Hujan-hujan lagi. Bawa alat di motor, gua boncengan. Nginep pula. Terus di kampung. Hajatan kampung kan beda ya sama di sini. Yang kita lihat budayanya aja udah. Oh beda, orang kondangan masih pakai beras. Di sini kan udah nggak ada orang kondangan pakai beras. Itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain sih sama Oyon tuh. Oyon kalau nonton ini lo pasti ingat. Kondangan pakai beras. Kondangan pakai beras. Untungnya gue dibayar pakai duit. Oh iya, bukan pakai beras beras. Kalau pakai beras buat apa? Bagi 3 lagi. Berapa liter? Perjalanan hidupnya, alhamdulillah ya kita udah bisa sampai tahap sekarang deh, Hens. Alhamdulillah. Oke deh, kita ngobrol udah sejam lebih nih. Makasih banyak, Hens. Sip. Mudah-mudahan makin lancar. Mudah-mudahan ide-ide yang ada di otak lo tuh segera direalisasikan. Karena muka lo udah oke lah, masuk di kamera gini udah good looking lah. Gue aja belum berani ngecat rambut nih, lo udah dari dulu kayaknya emang suka ngecat ya? Karena uban. Oh karena uban. Gue daripada kelihatan ubanan mending gue warnain deh. Oke deh kalau gitu deh. Pede nggak pede, ya udah jalanin aja. Oke, kalau begitu guys, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Faisal Salatif bersama Henry. Oke, ciao guys. Terima kasih.